Memasuki Halloween, Netflix merilis beberapa film horor dan thriller yang mampu membuat bulu kuduk berdiri. Salah satunya adalah Nobody Sleeps in the Woods Tonight yang berasal dari Polandia. Film yang berdurasi lebih dari 1,5 jam cukup mendebarkan dengan adegan-adegan penuh darah. Mengisahkan sekumpulan remaja sekolah menengah yang mengikuti perkemahan agar mereka tidak tergantung dengan gadget, elektronik, dan teknologi. Kumpulan korban dalam film ini adalah sekelompok remaja yang bermasalah dengan gadgetnya. Ada Josiah, gadis terakhir yang dihantui oleh insiden di masa lalunya, serta Daniel, seorang atlet yang bisa diduga untuk menjadi yang pertama kali terbunuh. Mengambil inspirasi dari Scream, Julek, si remaja pengecut, terus memperingatkan teman-temannya apa yang tidak boleh dilakukan jika mereka ingin menghindari 6 dosa mematikan. Julek mengambilnya dari film horor yang dianggapnya ada di dunia nyata. Keempat rekannya diwanti-wanti untuk tidak berhubungan seks, memisahkan diri dari kelompok atau serba ingin tahu. Tentu mereka tidak memperhatikan Julek. Rekan satu grupnya seperti Anielia, si pirang seksi, dan si gay yang tertutup Bartek, mengabaikan nasihat Julek dan bersenang-senang dengan caranya sendiri. To jest posesja prywatna, tu nie wolno wchodzić. Bertempat di sebuah camp rehabilitasi offline untuk remaja yang terobsesi dengan teknologi. Film ini tidak malu-malu disebut sebagai film slasher pertama Polandia. Mengambil banyak sekali ciri khas film-film slasher dari tahun 1980-an. Meski demikian, berbagai hal baru dari generasi 2000-an coba dipaksakan masuk. Dan itulah yang dilakukan oleh Nobody Sleeps in the Woods Tonight. Film mulai keluar dan berfokus pada mereka dengan berbagai cara yang inventif. Sang sutradara menjaga pembunuhan datang dengan kecepatan yang stabil untuk memuaskan pemburu adegan gore. Sosok pembunuhnya sangat tipikal, berwajah buruk, bertopeng, tinggi besar, kuat, dan kejam. Penonton tidak diberi kesempatan mendalami para karakter yang terlibat, seolah mereka hanyalah kawanan ternak yang sialnya sedang menuju tempat pencakalan. Sesungguhnya ketegangan dalam Nobody Sleeps in the Woods Tonight bisa menjadi kekuatan film ini. Ini dikarenakan aturan bebas teknologi, sehingga tidak ada jalan bagi mereka hanya untuk meminta bantuan. Mereka benar-benar tidak dapat meminta bantuan karena mereka tidak memiliki telepon. Yang disayangkan adalah bahwa ini tidak cukup meluas ke aspek kunci lain dari film slasher, yaitu si pembunuh. Sebuah alasan mengada-ngada dirancang dalam skenario yang cukup aneh sebagai motif bagi si pembunuh. Seperti yang diharapkan, para remaja dibunuh satu persatu sampai hanya Josiah yang bertahan sebagai gadis terakhir. Terungkap kemudian bahwa tidak hanya ada satu pembunuh, tapi sebenarnya sepasang saudara kembar. Mereka terinfeksi oleh cairan aneh dari meteorit di masa mudanya. Si kembar ini dikurung di ruang bawah tanah oleh ibu mereka selama beberapa dekade, sampai sang ibu mengalami kecelakaan. Mereka lalu membunuhnya dan berhasil melarikan diri ke hutan. Para monster ini di hutan membunuh tanpa alasan demi makan daging manusia, tentu saja.